Kembali lagi ke channel Gilang Gulat. Info yang lagi ramai dan lagi panas nih guys ya. Sempat saya bahas sudah tentang masalahnya si Empang dengan Hangman Adam Page ya di video saya sebelumnya. Teman-teman bisa lihat lagi kalau mungkin belum paham. Dan di media scrum atau press conference setelah All Out, hal ini kembali panas, kembali mencuat dan berakhir pertengkaran berantem beneran fisik antara si Empang bersama Ace Steel yang datang waktu event AEW Dynamite itu, yang mendampingi si Empang gitu biar si Empang bisa bangkit lagi. Itu salah satu produser AEW, melawan Kenny Omega dan Young Bucks. Why? Mengapa? Buat yang belum tahu, yang mungkin pengen tahu, jadi saya sedikit jelaskan ya. Jadi saat press conference, pertanyaan pertama yang muncul adalah pertanyaan dari seorang jurnalis yang bertanya bagaimana tanggapan si Empang tentang sesuatu yang terjadi di belakang layar antara si Empang dengan Hangman Adam Page kemarin. Dan si Empang mengatakan apa yang dia ingin katakan. Dia banyak ngeluarin kata-kata umpatan di sini ya sambil ngomong. Jadi inti pembicaranya si Empang, dia kesal sekali dengan perilakunya Hangman Adam Page yang mana membawa masalah real life yang dia ngerasa, yang si Empang ngerasa dia tidak melakukan apa-apa. Jadi ada rumor yang menyebar, menurut si Empang ada rumor yang menyebar yang disebabkan oleh penyebarannya oleh Kenny Omega dan juga Young Bucks dan juga Adam Page, yang bilang alasan kenapa Colt Cabana nggak muncul lagi di acara-acaranya AEW setelah si Empang masuk AEW itu adalah gara-gara si Empang. Ini rumor yang menyebar. Ini yang membuat Colt Cabana nggak masuk Dark Order lagi dan dia nggak muncul lagi di acaranya AEW. Padahal Colt Cabana ini teman baik sama Kenny Omega, Young Bucks dan juga Hangman Adam Page. Rumor ini menyebar kata si Empang, dan penyebabnya adalah di elite ini, orang-orang ini katanya dia nggak suka karena nggak suka dengan si Empang. Begitu ya katanya si Empang. Dan dia menyebut Kenny Omega sama Young Bucks ini ya orang bodoh yang dia umpat lah pokoknya dalam omongan dia ini. Itu ya. Dan juga si Empang menjelaskan atau menekankan lagi kalau dia tidak berbuat apa-apa, dia tidak melakukan apa-apa sampai membuat Colt Cabana nggak muncul di AEW Television, di acara TV-nya AEW. Dia nggak berbuat apapun yang mencegah ataupun menjegal Colt Cabana dalam karirnya. Tidak ada apapun yang dia lakukan, dia tekankan gitu. Karena dia tidak pernah lagi bertemu, dia tidak pernah lagi berteman dan tidak pernah kontak-kontakan lagi dengan Colt Cabana sejak tahun 2013 hingga 2014. Inti masalah Colt Cabana dengan si Empang ini adalah masalah masa lalu dengan podcast yang di Art of Wrestling pas si Empang nge-shot soal masalah dia di WWE yang cukup viral waktu itu. Ada masalah tuntutan juga dari WWE, pokoknya ada masalahnya di situ. Dan masalah itu udah kelar, si Empang tidak mau lagi berteman dengan Colt Cabana. Sampai situ si Empang bilang. Dan sampai sekarang pun walaupun Colt Cabana di AEW, dia nggak peduli dan nggak pernah bertemu, nggak pernah sangkut paut apapun. Dia datang profesionally sebagai pegulat. Dan nggak tahu si Empang kenapa Colt Cabana nggak muncul di televisinya AEW. Itu masalah lain, dia nggak tahu gitu. Dan rumor yang menyebar Kenny Omega, Young Bucks, Hangman, ini kata si Empang, mereka ini yang menyebar rumor katanya si Empang di sini Colt Cabana nggak ada tuh gara-gara si Empang yang meminta Colt Cabana nggak ada. Ini jadi bahan yang besar, jadi masalah yang besar bagi si Empang, dan ini yang membuat Hangman Adam Page itu kayak membela Colt Cabana. Si Empang marah dong, dia nggak salah apa-apa, dia ngerasa si Empang ini nggak salah apa-apa. Kenapa Hangman seolah-olah nyalahin dia sampai si Empang manggil Hangman nggak keluar gitu. Itu saya kesal udah si Empang di situ guys. Ini saya nggak ada di pihak siapa-siapa ya. Saya sebagai orang yang melaporkan aja. Jangan salah paham ya guys. Dan setelah ini Young Bucks dan Kenny Omega kan tahu si Empang ngomong apa di media scrum. Dia nonton pasti dari belakang pas press conference ini. Jadi ceritanya ini dilaporkan oleh Fightful Select dan juga ada orang di belakang layar yang cerita. Saya nggak tahu ini kebenarannya apa enggak, tapi biasanya ini benar. Jadi si Empang sudah balik ke locker roomnya, lagi udah di ruangannya. Tiba-tiba
Kenny Omega, Young Bucks marah-marah si Empang. Maksud kamu apa ngomong seperti itu? Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Maksudnya apa ngomong seperti itu? Saya nyebar rumor apa segala macam, maksudnya apa gitu. Dan Young Bucks sama Kenny Omega ini gak terima si Empang bilang kayak gitu. Bilang gitu di acara besar seperti press conference kan membuat Kenny sama Young Bucks ini namanya jadi jelek, ya nggak? Dia bilang seperti itu. Terlepas itu bener apa enggak, ini yang diterima si Empang, ini yang didapat si Empang seperti itu. Kalau yang nyebar rumor adalah Kenny, Young Bucks sama Hangman. Mereka tidak tahu apa-apa tapi nyebar rumor, kata si Empang begitu. Entah benar atau enggak si di Elite yang nyebar rumor tersebut, atau mungkin ada rumor lain yang sudah menyebar, mereka cuma menerima rumor itu tersebut aja. Tetapi berbicara seperti itu kepada rekan kerja di perusahaan yang sama, di depan halayak ramai, itu adalah sesuatu yang tidak pantas. Secara saya pribadi kalau saya lihat ya cukup tidak pantas gitu. Ini malah secara tidak langsung menyakitkan perusahaan itu sendiri. Padahal pas si Empang ngomong sebelahnya ada Tony Khan nggak bisa berbuat apa-apa. Tony Khan anak kecil. Dan makin kesini kita tahu permasalahan AEW makin banyak nih guys ya. Yang paling besar adalah masalah si Empang ini. Kita lanjut lagi ke altercation tadi. Si Empang, ini dari laporan ya, si Empang disamperin oleh Young Bucks dan Kenny Omega, nggak terima begitu. Dan ada berantem begitu guys, berantem fisik mereka di situ. Sampai Ace Steel yang mendampingi si Empang, orang ini saya kasih ya, itu ngelempar kursi, yang mana katanya itu mengenai bagian matanya Nick Jackson dan membuat matanya agak biru begitu. Kenny Omega juga berantem sama Ace Steel di belakang situ. Sampai datang security yang misahin. Ini kayak backstage dramanya di episode-episode acara gulat ya. Tapi ini beneran. Posisinya Adam Page di mana? Posisinya FTR di mana? Kita tahu FTR ini adalah temennya si Empang banget. Kalau mereka tahu mungkin mereka berantem bantu si Empang di sini. Dan Adam Page mana? Adam Page pasti bantu di Elite. Jadi diinformasikan Hangman Adam Page sama FTR itu sudah pulang dari lokasi itu. Mereka udah pulang, mereka udah nggak di situ. Ini cuma terjadi perkelahian antara Young Bucks, Kenny Omega, Ace Steel dan CM Punk. 2 lawan 3. Sampai dipisahin oleh security, akhirnya bukan berarti mereka langsung bisa dipisahin, tapi mereka ya akhirnya mengalah, terpisah. Terus Young Bucks dan sama Kenny Omega udah mereka lepas gitu. Sampai di sini update-nya cuma sampai di situ. Belum ada update apa lagi yang terjadi setelah itu ya guys ya. Dan ada peluang bagi masing-masing orang untuk menuntut satu sama lain secara hukum. Karena mereka sudah bertengkar. Ace Steel ini dia berantem dengan Omega, dia gigit Omega dan juga narik rambutnya gitu katanya. Terus si Empang yang memulai fisik itu katanya dia yang pertama meluncurkan tinjuan ke wajahnya Matt Jackson. Ini informasi yang saya dapat dan ini sumbernya itu dari berbagai macam sumber ya, orang dalamnya AEW. Apakah ini akan berlanjut ke jalur hukum ataukah mereka akan berdamai? Atau ini adalah bagian dari storyline? Di prank lagi dong. Tapi sepertinya enggak guys. Dan memang ada kabar sebelumnya setelah si Empang ngomong di media scrum gitu, Kenny Omega sama Young Bucks diinformasikan kalau dia mengancam untuk keluar dari AEW karena si Empang ini. Dia ngancam walk out gitu. Kayak kesal, kayak ngambek gitu, nggak mau datang lagi ke acaranya AEW. Ini sesuatu hal yang sangat bisa saya bilang memalukan. Kita coba ngambil dua sisi guys ya. Sisi pertama adalah sisinya si Empang. Kita lihat si Empang di sini sangat kesal dengan perilaku di Elite yang menyebar rumor katanya yang membuat nama dia jadi jelek. Karena dia kata orang yang menyebabkan Colt Cabana nggak dapat pekerjaan lagi di AEW. Padahal informasinya tuh kalau Cabana tuh katanya mau dipindah ke Ring of Honor katanya ya. Tapi nggak tahu lah ya. Atau mungkin keputusan Colt Cabana nggak muncul. Yang jelas si Empang meyakinkan dirinya dan dia menekankan kalau dia tidak tahu menau soal Colt Cabana nggak muncul di AEW. Dia datang di sini profesional kerja.
Sisinya si Empang seperti itu. Nah, sisinya Kenny Omega sama Young Bucks. Iya, dia marah. Dia bilang si Empang orang yang nyebar rumor salah. Diumpat-umpat sama si Empang di depan banyak orang di seluruh dunia yang tahu, yang nonton video tersebut. Dan media Scrum ini videonya tuh nggak dipotong gitu, muncul secara penuh di channelnya AEW. Kenny Omega, Young Bucks ini marah besar lah, kayak merasa difitnah kalau mereka, dan mungkin mereka yakin mereka nggak melakukan hal itu, dan bukan mereka yang menyebar rumor pertama kali. Bahkan mungkin Kenny Omega Young Bucks ini dengar sendiri dari Colt Cabana. Mungkin ya, nggak tahu gitu kayak gimana ceritanya. Yang jelas ini altercation yang bisa saja terjadi di dalam dunia gulat profesional, karena masing-masing orang punya ego. Kita tahu sih emang egonya cukup besar. Dampaknya apa nih? Dampaknya jelas. Kalau ini memang benar-benar real ya, tapi saya yakin ini real. Dampaknya jelas. Dampaknya adalah orang-orang yang tahu cerita ini pasti menganggap ada masalah besar di tubuhnya AEW sekarang. AEW bukan lagi sebuah promosi gulat yang menyenangkan, yang sangat dengan vibe ataupun backstage yang ceria. Dan sekarang situasi bisa dibilang cukup panas. Sampai nanti ada update lagi apakah mereka baikan atau salah satu dari mereka menyerah, tidak mau di AEW lagi. Dan kita tahu si Empang is the new champion. Dia sekarang AEW World Champion, posisinya sudah di atas angin. Dan Kenny sama Young Bucks juga sajian utama di AEW. Kehilangan antara mereka berdua adalah sebuah musibah bagi Tony Khan. Nah, di mana nanti nih posisi Tony Khan ini untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah mereka sama-sama tidak suka? Jadi mungkin Kenny Omega sama Young Bucks berpikir, saya nggak akan di sini di AEW, saya nggak akan di sini kalau si Empang masih di sini. Si Empang juga berpikiran mungkin Tony Khan juga mungkin berpikiran, waduh gimana nih ya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan yang jelas update-nya masih akan ada ya teman-teman ya. Jadi harus menunggu bagaimana update cerita dari pertengkaran ini. Bagaimana tanggapan teman-teman terhadap berita ini? Silahkan komen di bawah.